Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Ah, Kami ingin membentangkan tentang sosialisme. Ah, Grup kami terdiri daripada saya, Muhammad Zikri Mustaqim bin Anwar. Saya Isma Saya, binti Ismail. saya Nuharis. Saya Nobatisha binti Asmawi. Saya Muhammad Aiman bin Khairullah. Saya Muhammad Akmal Irfan bin Muhammad Firdaus. Seperti yang ditunjukkan di skrin, kami memilih tajuk sosialisme. Isi kandungan. Pengenalan, latar belakang kajian, penyataan masalah, objektif kajian, metodologi kajian, definisi kata kunci, pendapatan kajian, langkah dan cadangan, penambahbaikan, kesimpulan, rujukan dan lampiran. Pengenalan. Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik yang menekankan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya secara kolektif oleh masyarakat. Dalam sosialisme, tujuan utama adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata, di mana kekayaan dan kesempatan didistribusikan secara merata kepada semua individu di bawah sistem sosialisme. Kepemilikan swasta terbatas atau dihilangkan, dan alih-alih itu, sumber daya dan alat produksi dimiliki oleh negara atau masyarakat secara keseluruhan. Sosialisme menekankan perlunya mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan yang mungkin terjadi dalam sistem kapitalis, di mana kekayaan dan kekuasaan sering terkonsentrasi pada sejumlah sekecil orang atau perusahaan. Sosialisme terbagi kepada tiga, iaitu dampak sosialisme dalam politik, dampak sosialisme dalam ekonomi, dampak sosialisme dalam sosial. Latar belakang kajian. Istilah sosialisme digunakan pertama kali oleh Alexander Vinet, seorang teolog Protestan asal Perancis. Dalam artikelnya yang dimuat di surat khabar Lissimio penabur di tahun 1831. Faham sosialisme adalah faham yang bertujuan untuk membentuk negara, memberlakukan usaha kolektif dan membatasi kepemilikan secara perorangan. Perkembangan industrialisasi di Eropah mendorong kemunculan faham sosialisme. Sebahagian besar lembaga usaha atau perusahaan merupakan milik swasta atau perorangan. Untuk menjalankan usaha dan profitnya itu, setiap pemilik usaha kapitalis membutuhkan orang sebagai pekerja buruh. Para pekerja ini dieksploitasi besar-besaran dengan upah yang rendah. Mereka bahkan tidak mendapat jaminan dan perlindungan kesejahteraan. Kondisi tersebut memicu meningkatnya kemiskinan dan kriminalitas. Di sisi lain, kaum kapitalis semakin kaya raya dan menguasai perekonomian. Kondisi di atas membuat kaum kapitalis dan kaum buruh memiliki perbezaan yang sangat mencolok. Untuk itu, mereka yang menentang sistem ekonomi seperti ini, khususnya kaum buruh, melakukan perlawanan. Mereka juga melayangkan sejumlah tuntutan berupa hak-hak jaminan dan perlindungan kesejahteraan dari kaum kapitalis. Mereka bersatu dan membentuk kelompok dengan kepentingan untuk memperjelaskan status dan kedudukan mereka. Kelompok ini yang kemudian disebut sebagai golongan sosial. Sosialisme adalah sebuah ideologi politik ekonomi yang menekankan pada kepemilikan bersama atas sumber daya dan produksi, serta distribusi yang adil dari kekayaan dan kekuasaan. Meskipun ada beberapa keuntungan dalam sistem sosialis seperti kesetaraan sosial dan akses yang lebih baik
ke layanan publik. Namun ada juga beberapa masalah yang terkait dengan sistem sosialis. Salah satu masalah utama dari sistem sosialis adalah kurangnya insentif untuk bekerja keras dan inovatif kerana semua orang memiliki akses yang sama terhadap kekayaan dan kekuasaan. Maka tidak ada insentif untuk bekerja lebih keras atau menciptakan sesuatu yang baru. Hal ini dapat menghambatkan kemajuan dan inovasi dalam masyarakat. Okey, kelebihan sosialisme adalah ketiadaan eksploitasi menurut sistem sosialistik. Setiap orang dijamin mendapat akses kepada barang-barang asas, bahkan mereka yang tidak dapat memberi sumbangan. Hasilnya, sistem ini membantu mengurangkan tahap kemiskinan dalam masyarakat. Di samping itu, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan rawatan kesihatan dan aspek sosial penting lain seperti pendidikan. Yang kedua, penolakan diskriminasi. Sistem ini tidak membenarkan diskriminasi dan setiap orang melakukan apa yang dimahukan atau apa yang paling dia nikmati. Sekiranya ada pekerjaan yang harus dilakukan dan tidak ada yang melaksanakannya, tumbuhan yang lebih tinggi akan diberikan. Sumber semula jadi dilindungi atau anak cucu. Kekurangan sosialisme. Pergantungan pada penyatuan koperasi. Mungkin kelemahan terbesar sistem sosialistik adalah bergantung pada penyatuan koperasi untuk menyelesaikan sesuatu. Di samping itu, orang-orang yang berdaya saing dalam komuniti dipandang negatif. Masyarakat mengharapkan kerjasama dan bukan daya saing. Menurut sosialisme, individu yang kompetitif cenderung mencari jalan untuk menimbulkan keresahan sosial untuk keuntungan peribadi. Yang kedua, kekurangan daya saing dan inovasi. Sosialisme tidak memberi perhargaan kepada usaha atau daya saing keusahawanan. Akibatnya, sistem sosialistik tidak mendorong inovasi seperti kapitalisme. Objektif kajian untuk memahami dan menganalisis sistem politik, ekonomi dan sosial yang berfokus kepada kepemilikan bersama atas sumber daya dan pengambilan keputusan kolektif. Kajian tentang sosialisme melibatkan analisis terhadap sejarah, teori dan praktik sosialisme di berbagai negara dan konteks. Tujuan utama dari kajian sosialisme adalah untuk memahami bagaimana sistem ini dapat mempengaruhi masyarakat dan ekonomi serta bagaimana sosialisme dapat diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Contoh objektif kajian. Nombor 1, untuk mengenal pasti sikap yang dimiliki oleh audien belia awal berlainan etnik terhadap iklan kemasyarakatan yang bentuk didik hibur yang disiarkan di televisyen. Nombor 2, untuk memahami faktor yang menyumbang kepada berlakunya keterlibatan audien belia awal berlainan etnik dengan iklan kemasyarakatan yang berbentuk didik hibur yang disiarkan di televisyen. Nombor 3, untuk memahami pelibatan audio belia awal berlainan etnik dengan iklan kemasyarakatan yang berbentuk didik hibur yang disiarkan di televisyen. Contoh objektif kajian. Nombor 1, apakah sikap yang dimiliki oleh audien belia awal berlainan etnik terhadap iklan kemasyarakatan yang berbentuk didik hibur yang disiarkan di televisyen. Nombor 2, mengapakah berlakunya keterlibatan audien belia awal berlainan etnik dengan iklan kemasyarakatan yang berbentuk didik hibur yang disiarkan di televisyen. Nombor 3, bagaimanakah bentuk pelibatan audio belia awal berlainan etnik dengan iklan kemasyarakatan yang berbentuk didik hibur yang disiarkan di televisyen. Metodologi. Dalam metode kajian ini, kita akan mengkaji dan menerangkan tentang penerangan atau fahaman tentang sosialisme. Bagi mencapai objektif kajian yang diterangkan adalah untuk lebih memahami tentang pemahaman maksud sebenar berkenaan sosialisme. Pelbagai kaedah telah dijalankan bagi memastikan kesulitan maklumat dan mendapat maklumat yang cukup demi kejayaan kajian ini. Yang kami dapat dalam kajian ini adalah falsafah sosialisme dari sudut etimologi daripada perkataan Latin yakni socius yang bermaksud untuk menggabungkan atau
untuk berkongsi. Selain itu, dari sudut sosioekonom, gagasan sosialisme ini ialah bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalis. Logik sosialisme. Fahaman sosialisme mempunyai logiknya yang tersendiri dalam konteks sosial. Sepatutnya tidak wujud orang yang lebih kaya daripada orang lain. Sepatutnya kekayaan itu dimiliki bersama. Apatah lagi Malaysia masih wujud unsur-unsur kapitalisme, liberalisme, justru penganut sosialisme akan bertindak membangkitkan isu-isu kekayaannya dimiliki oleh individu, tentunya tidak dimiliki oleh orang lain. Sebab itu mereka sangat memperjuangkan peristirahan harta kalau sosialisme melihat sudut peristirahan harta itu bertujuan untuk mempertikai kekayaan seseorang. Manakala sudut sisi liberalisme pula melihat ia adalah mendukung kebebasan rakyat untuk bersuara yang menuntut peristirahan harta insya-Allah akan diwakilkan lagi selepas ini. Antara sosialisme dan Islam. Apabila kita membincangkan isu-isu pemikiran, kita tidak dapat lari daripada wujudnya beberapa persamaan. Ya, dalam sosialisme ada ciri-ciri yang hampir sama dengan Islam, begitu juga kebebasan yang diperjuangkan oleh liberalisme. Sebab itulah dalam hal pemikiran, ini perlu diperhalusi betul-betul supaya tidak terkeliru. Dalam Islam ada konsep kesetaraan, tetapi kesetaraan Islam tidak semuanya sama dalam kesetaraan sosialisme. Begitu juga Islam membawa kebebasan kepada yang tidaklah sama dengan kebebasan liberalisme. Contohnya dalam isu pengistirahan harta, dari sudut maqasid ia tidaklah sampai melanggar dasar Islam. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh samakan perjuangan mengisytiharkan harta cara sosialisme sama dengan maqasid Islam itu. Ia perlu diperhalusi. Dalam konteks membela golongan miskin, Islam juga turut membela golongan miskin yang disebut. Islam juga menolak unsur kekastaan. Tapi kita tidaklah boleh samakan sebenarnya sosialisme itu dengan Islam. Islam tidak menindas untuk orang kaya, tidak menafikan hak milik peribadi, bahkan mereka yang kaya hendaklah mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada asnaf, antaranya orang yang miskin. Islam juga tidaklah memberi kebebasan yang mutlak seperti mana seruan liberalisme. Definisi kata kunci. Sosialisme adalah sebuah ideologi politik dan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai redistribusi kekayaan dan kekuasaan secara kolektif. Prinsip utama sosialisme adalah pemilikanan bersama atau kontrol publik atas sumber daya ekonomi seperti tanah industri dan kekayaan alam. Sistem sosialis berbeza dari sistem kapitalis di mana kepemilikan dan kendali atas sumber daya berada di tangan individu atau sektor swasta. Dalam masyarakat sosialis, tujuan utama untuk menciptakan keadilan sosial, kesetaraan ekonomi dan menghapuskan kesenjangan sosial. Hal ini dicapai melalui redistribusi kekayaan dan pendapatan, penyediaan akses yang adil terhadap pendidikan, layanan kesihatan, perumahan dan pekerjaan serta pembangunan infrastruktur yang merata. Dapatan kajian. Redistribusi kekayaan dan kesetaraan. Salah satu tujuan utama sosialisme adalah mencapai redistribusi kekayaan yang lebih adil dan kesetaraan ekonomi di anggota-anggota masyarakat. Kajian menunjukkan bahawa sosialisme dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan akses yang lebih merata terhadap sumber daya dan kesempatan. Peran pemerintah dan kontrol publik. Sosialisme mengedepankan peran pemerintah atau kontrol publik yang kuat atas sumber daya ekonomi. Kajian menyoroti bahawa melalui kontrol ini, pemerintah dapat mengatur ekonomi dengan kepentingan kolektif, menghindari eksploitasi dan memastikan pemerataan manfaat sosial. Perlindungan sosial. Sistem sosialis sering kali menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.
termasuk akses yang adil terhadap layanan kesihatan, pendidikan, perumahan dan perlindungan bagi pekerja. Kajian menyatakan bahawa sosialisme dapat memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi warga negara. Pendorong inovasi dan kreativitas. Beberapa kajian telah menyorot bahawa sosialisme dapat menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dan kreativitas dalam sistem sosialis yang demokratis. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan dapat memunculkan potensi individu yang memperkaya perkembangan sosial dan ekonomi. Tantangan eksekusi dan efisiensi. Beberapa kritik terhadap sosialisme mengarah pada tantangan pelaksanaan yang efektif, efisiensi ekonomi. Beberapa kajian menunjukkan bahawa dalam beberapa kasus sosialisme mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola produksi, mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mendorong inovasi pasar. Langkah cadangan dan penambahbaikan, pendidikan dan kesedaran. Salah satu langkah pertama adalah meningkatkan pendidikan dan kesedaran tentang prinsip-prinsip sosialisme. Mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan tujuan sosialisme akan membantu membangun dukungan yang lebih luas dan mengurangi ketakutan atau kesalahfahaman yang seringkali ada terkait dengan sistem ini. Partisipasi demokratis. Meningkatkan partisipasi demokratis adalah aspek penting dalam meningkatkan sosialisme, memastikan bahawa setiap warga negara memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka adalah inti dari prinsip sosialisme. Mengembangkan mekanisme partisipatif seperti pengambilan keputusan kolektif, koperasi dan forum diskusi publik dapat membantu mewujudkan hal ini. Keadilan sosial redistribusi. Membangunkan masyarakat yang lebih adil dan merata adalah tujuan utama sosialisme. Menerapkan kebijakan dan program yang mendorong redistribusi kekayaan seperti pajak progresif, pelindungan sosial yang kuat dan akses universal kelayanan dasar seperti pendidikan, perawatan, kesihatan dan perumahan terjangkau adalah penting untuk mencapai keadilan sosial. Pemenuhan keperluan dasar. Sosialisme harus berfokus pada pemenuhan keperluan dasar seperti individu, membangun sistem yang memastikan akses yang adil dan merata terhadap pangan, air bersih, perumahan, pendidikan, perawatan kesihatan dan kesempatan kerja adalah bahagian integral dari perbaikan sosialisme. Inklusi dan diversitas. Memastikan inklusi dan mewujudkan kesetaraan bagi semua individu, terlepas dari latar belakang mereka, adalah aspek penting dalam sosialisme yang berkembang. Menandangi ketimpangan dan diskriminasi yang mungkin ada dalam masyarakat adalah langkah penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Keberlanjutan lingkungan. Memperhatikan keberlanjutan lingkungan adalah elemen penting dalam meningkatkan sosialisme. Mengembangkan kebijakan dan praktik yang ramah lingkungan, berinvestasi dalam energi terbarukan, melindungi sumber daya alam, dan mengurangi jijik korban adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan sosialisme yang berkelanjutan. Kolaborasi internasional. Sosialisme tidak terbatas pada satu negara atau wilayah. Mendorong kolaborasi internasional adalah negara-negara sosialisme dan gerakan sosialis di seluruh dunia dapat membantu memperbaiki sosialisme secara global.
Kesimpulan, masyarakat yang lebih adil. Salah satu tujuan utama sosialisme adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana kekayaan dan kesempatan distribusikan secara merata. Sosialisme menekankan perlunya mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan yang mungkin terjadi dalam sistem kapitalis, kepemilikan dan pengglobalan kolektif. Sosialisme menekankan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya secara kolektif oleh masyarakat. Idea dasarnya adalah bahawa ahli-ahli kepemilikan swasta yang terkonsentrasi pada sejumlah kecil orang atau perusahaan. Sumber daya harus digunakan untuk kepentingan bersama, diatur secara demokratis. Peran negara yang kuat. Dalam banyak bentuk sosialisme, peran negara dalam mengatur ekonomi dan memberikan layanan dasar kepada masyarakat dianggap penting. Negara berperan sebagai pengatur untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, mengurangi ketidakadilan dan melindungi kepentingan masyarakat. Ini adalah antara rujukan yang kami buat. Ini pula adalah antara lampiran yang kami dapat daripada hasil rujukan. Lampiran ini menunjukkan antara kekayaan dan kemiskinan, sosialisme dan perjuangan mencapai keadilan. Sekian, terima kasih.